Shalom, selamat pagi Oma Opa yang terkasih, yang tergabung di dalam Pelkat PKLU GPIB. Kita bertemu di dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Sebelum kita memulai kegiatan sepanjang hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Sabda Bina Umat. Bersama dengan saya, Foni Tanamal Simau dari Jemaat GPIB Eirene Jakarta Utara. Oma Opa yang terkasih, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang mengasihi dan memberkati kami anak-anak-Mu. Sepanjang malam tadi Tuhan, Engkau sudah beserta dengan kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Bapa yang ada di dalam surga, sebelum kami memulai kegiatan kami mau mengalasinya dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan isi hati dan pikiran kami dengan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk melangkah memasuki hari ini. Berkati kami Tuhan, kami umat yang lemah, kami tidak berdaya tanpa penyertaan-Mu. Biarlah Roh Kudus senantiasa hadir di dalam hati kami dan memampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami ya Tuhan, berfirmanlah kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terpujilah Engkau, kekal selama-lamanya. Amin. Oma Opa yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Gua singa, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 kepala daerah atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para kepala daerah harus memberi pertanggungan jawaban supaya raja tidak dirugikan. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Kata orang-orang itu, kita tidak akan menemukan alasan apapun untuk mendakwa Daniel, kecuali dalam hal hukum Allahnya. Bergegaslah para pejabat tinggi dan kepala daerah itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini
semua penguasa dan kepala daerah, para menteri dan bupati bermufakat supaya dikeluarkan suatu ketetapan raja dan diberlakukan suatu larangan bahwa siapapun dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu ilah atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah larangan itu. Mendengar surat perintah itu telah dibuat, Daniel pulang ke rumahnya. Di kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Orang-orang itu pun bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan bahwa setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu ilah atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, hal itu sudah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oma Opa yang terkasih, kita bersama-sama akan mendengarkan renungan yang terdapat dari Sabda Bina Umat dengan judul Ujian Terhadap Komitmen Iman. Ayat nasnya, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa yang dilakukannya. Ayat 11b. Dietrich Bonhoeffer adalah seorang teolog dan pendeta asal Jerman yang hidup pada tahun 1906 sampai 1945. Ia dihukum gantung oleh rezim Nazi di kamp konsentrasi Flossenbürg, Jerman. Ia sangat berani dan konsisten terhadap imannya. Bonhoeffer menentang ideologi Hitler, pemimpin Nazi yang rasis dan telah membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi. Bonhoeffer sangat menentangnya, bahkan mengkritisi dengan keras gereja-gereja yang berpihak kepada Nazi. Menjelang Bonhoeffer dieksekusi, seorang dokter kamp yang menyaksikan menyatakan kekagumannya. Ia berkata, selama hampir 50 tahun saya bekerja sebagai dokter, saya belum pernah melihat seorang yang meninggal dengan begitu penuh kepasrahan dan keyakinan kepada Tuhan. Oma Opa yang terkasih, Daniel sebagai seorang pejabat di negeri asing harus menghadapi tantangan dan tekanan yang berat. Ia ada di tengah lingkungan yang sangat diskriminatif. Kemampuannya yang membuat raja menyukainya telah membuat iri hati para pejabat lainnya. Namun Daniel menyikapinya dengan tenang. Ia tetap setia berdoa kepada Allah. Meskipun dia terus diawasi, Daniel tetap konsisten dengan komitmen imannya, termasuk ketika gua singa menjadi ujian yang mengancam hidupnya. Ia siap menghadapi hukuman raja, yakni dibuang ke gua singa, ketimbang harus menyangkali Allah yang diimaninya. Daniel sangat yakin bahwa Allah berkuasa, termasuk untuk menyelamatkan nyawanya. Ia percaya bahwa Allah yang telah memberinya kemampuan untuk menyatakan hal-hal yang tidak terselami oleh pikiran manusia adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Kesetiaan kepada Allah memang bisa membawa kita mengalami ujian iman yang berat, laksana masuk ke gua singa. Namun demikian, jika kita tetap setia dan bertekun di dalam Allah,
maka hidup kita akan menjadi kesaksian tentang kasih dan kuasa-Nya. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang boleh kami baca pada hari ini. Biarlah Tuhan, Kau beri kami Roh Kudus berkuasa di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh setia seperti Daniel di dalam menghadapi segala pergumulan kehidupan ini. Beri kami Roh Kudus, beri kami hikmat-Mu Tuhan, sehingga benar-benar kami dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dari dalam kehidupan kami. Allah Bapa yang ada di dalam surga, biarlah ya Tuhan kami menjadi orang-orang yang tetap setia seperti Daniel. Saat ini ya Bapa, kami mau berdoa untuk Dewan PKLU Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan segala program yang dilakukan, mereka dimampukan untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan memberkati pelayanan yang dilakukan oleh Dewan PKLU. Saat ini juga ya Bapa, kami mau berdoa ya Tuhan untuk persidangan Sinode Raya GPIB yang akan berlangsung di Makassar. Biarlah Tuhan Engkau memberkati para peserta sidang ya Tuhan. Kau memberkati mereka masing-masing dengan hikmat sorgawi, sehingga keputusan apapun yang diambil itu adalah keputusan yang berasal dari Tuhan, bukan keputusan atau kehendak manusia. Tapi biarlah Tuhan Kau kuasai mereka yang mengikuti sidang ini Tuhan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar nantinya bermanfaat untuk pelayanan GPIB selanjutnya. Tuhan memberkati panitia persidangan raya ini Tuhan, dan mereka juga boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami atau orang-orang yang mengalami sakit, yang mengalami pergumulan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Beri mereka kekuatan Tuhan, beri mereka pengharapan bahwa bersama dengan Tuhan kami sebagai umat-Mu dimampukan untuk mengatasi segala permasalahan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati dan menyertai kami sekalian. Bapa yang ada di dalam surga, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka yang Tuhan percaya untuk menjadi pemimpin di negara ini. Beri mereka hikmat-Mu, beri mereka rasa takut kepada Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka mau menyerahkannya hanya kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah. Tapi biarlah ya Tuhan, negara ini boleh berada di dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri Tuhan, biarlah mereka juga Tuhan pakai
untuk memberi keamanan di dalam negara kami ini. Tuhan memberkati orang-orang yang tidak sepaham dengan pemerintah ini. Tuhan, beri mereka hikmat sehingga mereka juga boleh mengerti, boleh menerima perbedaan-perbedaan yang ada di dalam negara kami ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati gereja yang ada di dunia ini, baik di tempat negara-negara lain, juga di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati ya Tuhan, agar para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan boleh melakukan tugas mereka dengan benar-benar takut kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Bapa yang di sorga, ini doa kami ya Tuhan, kami mau bawa semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan memberkati serta mengampuni segala salah dan dosa kami. Kami bawa doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat, Penolong kami yang setia. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga. Amin. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita sekalian.